Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Luwak White Cocoa Sugar dulu. Wah, rendah gula, Nyaman diminum. Usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan oleh KPK, mantan Wamenakar Immanuel Ebenezer berharap amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Istana menegaskan Presiden tak membela bawahannya yang terlibat kasus korupsi. Tak berselang lama usai Roy Suryo CS menerbitkan buku Jokowi's White Paper, UGM merilis video menjawab polemik ijazah Joko Widodo yang menegaskan Jokowi lulus dari UGM. Polisi telah menangkap 4 penculik kepala cabang salah satu bank BUMN yang jasadnya ditemukan di Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi masih belum mengungkap motif penculikan dan pembunuhan korban. Salam jumpa saudara, hari ini 23 Agustus 2025. Selamat datang dalam Kompas Petang. Khusus Sabtu pekan ini kami hadir selama 1,5 jam. Saya Tifal Solesa. Saya Cindy Permadi. Inilah Kompas Petang selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali Kompas Petang hari ini, saudara. Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sebuah rumah indekos yang dijadikan sebagai sarang narkoba dan judi. Untuk sampai di rumah kos yang jadi sarang narkoba dan judi, polisi harus melewati gang sempit di permukiman padat penduduk di Kecamatan Medan Polonia. Saat melihat kedatangan polisi, seorang pria yang sudah jadi target karena kerap mengedarkan narkotika jenis sabu sempat berupaya kabur. Dari tangannya, petugas menyita beberapa paket sabu siap edar. Tempat ini kita mengamankan beberapa bukti terkait dengan peredaran gelap narkoba, antara lain poketan sabu dan juga bong yang digunakan untuk alat pemakaian sabu. Satu merupakan penjual narkoba, yang kedua pemilik kos-kosan yang dijadikan tempat untuk melakukan penjualan narkoba, dan juga satu perempuan yang berperan untuk menyewakan alat bong. Kita ke kasus lain. Polisi menangkap 3 pelaku pembunuhan kepala cabang sebuah bank BUMN di Jalan Johar Baru, Jakarta Pusat. Visual yang Anda lihat ini adalah lokasi penangkapan 3 pelaku pembunuhan kepala cabang sebuah bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta. Ketua RW 08 Kelurahan Johar Baru bilang pelaku sudah tinggal di lokasi penangkapan yang merupakan rumah kontrakan selama 2 bulan. Total pelaku penculikan dan pembunuhan yang sudah ditangkap berjumlah 4 orang. Kalau nggak salah 3 orang dibawa sama Polda gitu, masuk langsung ambil pelakunya gitu. Nggak ada sempat perlawanan, nggak dengar apa-apa, Pak. Nah, saya nggak dengar apa-apa tuh, gitu kan, saya nggak dengar apa-apa. Suami saya orang baik, tapi diperlakukan dengan cara tidak baik sampai kehilangan nyawa. Inilah wajah 4 pelaku penculik Muhammad Ilham Pradipta, kepala cabang sebuah bank BUMN di Jakarta. 3 pelaku ditangkap di Jakarta, sementara 1 orang dibekuk saat baru tiba di Nusa Tenggara Timur untuk melarikan diri. Usai ditangkap, para pelaku langsung diperiksa untuk mendalami penculikan dan pembunuhan korban. Keterangan pasti soal peran keempat pelaku masih belum dijelaskan polisi.
Sementara itu, dari hasil otopsi terhadap jasad korban, ditemukan adanya tanda kekerasan benda tumpul yang menyebabkan korban sulit bernapas. Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian luar dan dalam tubuh korban. Luka-lukanya bagian dada dan leher. Luka sayatan atau pukulan? Benda tumpul. Berarti penyebab kematiannya akibat benda tumpul? Betul. Puspita Aulia, istri korban saat ditemui di pemakaman berharap polisi dapat mengungkap motif penculikan dan pembunuhan korban serta menangkap seluruh pelaku yang terlibat. Puspita mengenang Ilham selama ini sebagai sosok yang baik. Suami saya itu orangnya baik, sangat baik, banyak kesaksiannya. Jadi harapan saya ketika pelaku udah ketemu, dihukum setimpal, seberat-beratnya. Karena suami saya orang baik, tapi diperlakukan dengan cara tidak baik sampai kehilangan nyawa. Ketahuan motifnya apa, otaknya apa, karena kan selama ini kita masih bertanya-tanya, kok kenapa bisa suami saya yang kata orangnya baik, kok bisa diperlakukan tidak baik gitu. Dikutip dari Kompas.id, Kasubdit Resmo Polda Metro Jaya, AKBP Reza Fiardi menjelaskan, setelah menangkap 4 pelaku, polisi masih mengejar pelaku lain. Polisi sejauh ini masih belum mengungkap motif dari penculikan dan pembunuhan terhadap Ilham Pradipta. Tim Liputan, Kompas TV. Setelah menangkap 4 pelaku, polisi saat ini masih melakukan pengembangan untuk memburu pelaku lain. Kami diskusikan hal ini bersama Kabareskrim periode 2008-2009, Susno Duaji. Pak Susno dengan Tifal di sini, apa kabar Pak? Selamat sore Mas Tifal, kabar Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Membaca kasus ini sudah ada 4 pelaku ditangkap, tapi sampai sekarang belum ketahuan nih motifnya. Menurut Anda memang ini tricky sehingga kesannya jadi sulit untuk mengetahui motif, atau tampaknya polisi lagi coba hati-hati dulu biar nggak buru-buru menjawab? Baik, pertama kita ucapkan ikut berduka cita kepada keluarga dan juga mengucapkan selamat kepada Polres Jakarta Timur yang waktunya tidak terlalu lama kasus ini tertangkap para pelaku penculik dan pembunuh. Nah, ini masih ada PR yang besar dari penyidik ya untuk mengungkap kasus ini. Satu, masalah motifnya ya. Motifnya apa gitu. Karena kalau motif hutang ke bank tidak pernah ya, jarang sekali terjadi hutang di bank, kepala banknya dibunuh gitu. Karena apa? Hutang di bank dengan membunuh kepala bank, hutangnya tidak habis, kayaknya tetap tercatat ya. Kemudian yang kedua, eksekutornya juga belum tertangkap. Apakah eksekutornya adalah para penculik ini? Kan belum tentu. Ketiga, yang harus diungkap lagi adalah siapa dalang dibalik ini semua, dalang dibalik motif ini. Apakah si A, si B, si C ini harus diungkap dan saya yakin ini akan terungkap ya. Kemudian yang berikut adalah siapa yang sebagai spionnya si pelaku gitu. Kok bisa tahu bahwa si korban pada saat itu keluar dari kantor berada di mall apa di mana itu ya. Ini kemudian bisa dibuntuti di situ. Nah ini pasti ada yang sudah membuntuti mulai dari kantor kemudian memantau keberadaan daripada si korban. Yang kelima harus diungkap juga oleh penyidik adalah demikian cepatnya salah satu pelaku langsung bisa terbang ke ke Nusa Tenggara ya, Timur ya. Sampai DPO ya. Sekarang ya. Sampai. Nah, itu siapa yang membelikan tiket gitu. Nah, jadi ini saya yakin terungkap dan apakah iya motivasinya adalah debt collector. Kan kalau debt collector yang korban ini bukan orang yang berutang ya, tapi nggak tahu kita apakah. Sehingga kalau kemudian dibilang ini dugaannya berkaitan dengan penggelapan kredit fiktif masih kejauhan menurut Anda? Bagaimana mau gitu, karena tidak bisa hilang ya, semua catatan di bank itu kan catatan elektronik, jejaknya ada, jadi tidak bisa hilangkan, kecuali kalau korban yang memainkan duit negara, tapi bukan caranya dengan penculik kayak gitu, itu pidana. Nah itu tidak mungkin. Jadi ini suatu misteri yang masih harus diungkap apa motivasinya. Dan saya yakin Polres Jakarta Timur kemampuan untuk mengungkap motifnya ini bisa terungkap. Karena apa? Pelaku penculiknya
ketangkap gitu. Nah setelah ketangkap pelaku penculiknya bisa mencari eksekutornya siapa, baru dalangnya gitu. Oke, mulai dari mana? Ini kan udah 4 pelaku ditangkap, pengusutannya harus kemana lagi arahnya bagi penyidik menurut Anda? Pertama arahnya setelah ketangkap pelaku penculikan, tanya penyidik akan ungkap siapa eksekutornya, yang melakukan pembunuhannya itu siapa, apakah mereka merangkap penculik dan pembunuh. Yang kedua, siapa dalangnya? Dalangnya itu artinya yang memesan gitu, yang memerintahkan. Kalau para penculik ini, saya yakin kecil sekali kemungkinan bukan mereka dalangnya gitu. Dan nggak mungkin bertindak sendiri menurut Anda? Iya, pasti ada datangnya. Kemudian yang berikut, motivasinya apa sih? Nah, ini yang harus diungkap. Jangan dibelokkan utang piutang misalnya. Kecil gitu kalau utang piutang. Kan, apakah yang punya utang itu adalah korban? Kalau yang punya utang orang lain kepada bank, kan tidak bisa ditiadakan hutangnya, menghapus hutangnya dengan membunuh korban. Itu kan bodoh sekali. Karena apa? Hutang ke bank itu 1 rupiah pun tetap tercatat gitu. Dan bisa jadi ini kaitannya dengan satu jaringan khusus? Kalau jaringan khusus, jaringan apa gitu? Ini ada yang harus diselidiki. Ungkap dulu motivasinya apa gitu. Okay. Nah, karena korban ini kecuali kalau korban ini misalnya punya jaringan kejahatan ya, tapi tidak mungkin kalau dia punya jaringan kejahatan tidak mungkin dia dapat posisi jabatan yang bagus di bank pemerintah. Ya, jelas ini ada suatu motif tertentu yang mengakibatkan orang itu sakit gitu, sehingga dia harus dihilangkan nyawanya. Membaca kasus ini di mata Anda pribadi dan pengalaman Anda saat masih menjadi anggota Polri aktif, Pak, ini hal yang baru atau hal-hal semacam ini juga pernah terjadi sebelumnya? Oh, terjadi, tapi bukan motifnya bukan menghapus di bank ya. Pengalaman Anda gimana tuh? Ada orang yang diculik, ada orang yang dibunuh. Penyebabnya yaitu ada dendam pribadi, ada persaingan gitu, ada sakit hati, kemudian ada juga masalah hutang piutang, tapi hutang piutangnya bukan pada negara, karena yang bersangkutan ini kan adalah pejabat daripada suatu bank BUMN, jadi tidak mungkin penyebabnya itu hutang piutang pada bank. Kalau hutang piutang pada bank ya nggak bisa dengan menghabisi nyawa gitu. Kalau kemudian ada yang menilai bahwa jangan-jangan nih ada masalah pribadi nih, sehingga muncul kasus semacam ini? Bisa jadi. Nah, lebih besar kepada masalah pribadi daripada masalah hutang piutang kepada bank gitu. Dan jawaban ini yang kita tunggu betul-betul dari pihak Polda Metro Jaya, karena ini juga masih belum terang sampai detik ini. Pak Susno, terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami. Selamat sore ya Pak. Selamat kasih, selamat sore para pemirsa sekalian. Informasi selanjutnya, Saudara. Presiden Prabowo Subianto memecat Immanuel Ebenezer alias Noel dari jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut surat pemberhentian itu ditandatangani Prabowo usai Noel ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia menjelaskan pemerintah menyerahkan seluruh proses hukum kasus pemerasan yang dilakukan Noel kepada aparat penegak hukum. Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Selanjutnya kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya, dan kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih dan seluruh pejabat pemerintahan. KPK menahan ex-Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan. Noel terlihat menangis dengan rompi oranye di tubuhnya. Dalam kasus ini, KPK juga menyita 22 kendaraan yang terdiri dari 15 unit mobil dan 7 unit motor. Puluhan kendaraan itu dipamerkan di depan Gedung Merah Putih hingga parkiran belakang gedung.
Noel sempat meminta amnesti atau pengampunan ke Presiden Prabowo Subianto usai ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemerasan pengurusan keselamatan dan kesehatan kerja K3. Ya, pertama buka dulu. Kasih jalan dulu, Bang. Buka dulu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan Presiden Prabowo Subianto sudah berulang kali menyatakan tidak akan membela bawahannya yang terlibat korupsi. Hasan Nasbi menambahkan pihak Istana Kepresidenan akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Presiden juga pernah menyampaikan tidak akan membela bawahannya yang terlibat korupsi. Jadi kita serahkan saja sepenuhnya kepada penegak hukum, kata Hasan Nasbi dalam pesan singkat kepada Kompas TV. Ketua KPK Setio Budianto mengungkap modus para tersangka diduga menerapkan tarif sertifikat K3 untuk buruh dari Rp275.000 menjadi Rp6 juta. Biaya 6 juta itu 2 kali lipat dari UMR buruh. KPK menyebut Emmanuel Ebenezer diduga menerima uang hingga Rp3 miliar di akhir tahun lalu. Dari tarif sertifikasi K3 yang sebesar Rp275.000, tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp6 juta karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih tersebut. Selain Emmanuel Ebenezer, KPK juga telah menetapkan 10 orang lain dari Kemenaker sebagai tersangka. Total ada 11 tersangka dalam kasus ini. Tim Liputan Kompas TV. Sesaat lagi di Kompas Petang, Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Lisa Mariana, selebgram yang berseteru dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lisa mengakui pemeriksaan dirinya untuk menyelidiki aliran dana korupsi BJB terkait Ridwan Kamil. Bertemu kembali, Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Lisa Mariana, selebgram yang berseteru dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lisa mengakui pemeriksaan dirinya untuk menyelidiki aliran dana korupsi BJB terkait Ridwan Kamil. Gue gak takut digugat. Apa kabar dia tentang kasus korupsinya? Bongkar semuanya. Lisa Mariana memenuhi panggilan pemeriksaan KPK sebagai saksi kasus korupsi Bank BJB pada Jumat kemarin. Usai 2 jam menjalani pemeriksaan KPK, Lisa Mariana mengaku ditanya penyidik soal aliran dana Bank BJB yang menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lisa mengaku menerima sejumlah aliran dana dari Ridwan Kamil. Saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. Iya, Ridwan Kamil ya. Ridwan Kamil. Gitu. Apa aja beberapa pertanyaannya apa aja yang dilemparkan? Aliran dana aja. Ya. Berapa pertanyaan? Ada berapa pertanyaan tadi, Kak? Saya nggak hitung sih ya. Tapi sekitar 2 jam saya di dalam gitu. Tapi memang ada. Ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Begitu. Membenarkan adanya aliran dana tersebut? Ya kan buat anak saya. Berarti benar? Benar. Berapa banyak dan berapa jumlah? Ya saya tidak bisa sebut nominalnya ya. Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan pemeriksaan selebgram Lisa Mariana untuk mengusut aliran dana korupsi iklan Bank BJB periode 2021 hingga 2023. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo menyebut, keterangan Lisa Mariana dibutuhkan penyidik mengetahui aliran dana non-budgeter BJB mengalir ke siapa, dari siapa, dan untuk apa. Disampaikan oleh saudari LM dalam pemeriksaan dengan penyidik tentu sangat dibutuhkan ya
sehingga keterangan-keterangan itu nanti akan membantu KPK dalam mengungkap perkara ini, ya, di mana dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan iklan di BJB ini kan kita ketahui bersama sebagian anggaran digunakan dalam dana non budgeter, ya, di BJB, yang kemudian penyidik terus menelusuri apa sih penggunaan dari dana non budgeter tersebut, untuk apa, untuk siapa. Nah. Peneliti Pukat UGM Zaidur Rohman bilang pemeriksaan Lisa Mariana adalah untuk mengetahui keterkaitan Lisa dengan Ridwan Kamil dan apakah ada aliran dana yang didapat Lisa berasal dari tindak kejahatan. Nanti kan akan diperiksa, ditanya identitas diri, apakah mengenal RK misalnya gitu ya, terus kemudian apakah misalnya pernah mengetahui suatu peristiwa, ya, kemudian apakah pernah menerima satu pemberian, itu semua akan dikonfirmasi oleh penyidik. Sekali lagi tujuannya untuk mengetahui, ya, terjadinya tindak pidana itu dengan lengkap, ya, sehingga nanti penyidik bisa punya kesimpulan peran dari masing-masing pihak dan bagaimana kemudian apakah ada aliran dana, ya, yang berasal dari kejahatan. Nah, Kuasa hukum Lisa Mariana mengakui akan ada panggilan lanjutan untuk Lisa Mariana di kasus korupsi BJB oleh KPK. Dalam panggilan lanjutan ini, Lisa Mariana mengaku akan menyiapkan sejumlah bukti. Sementara KPK juga akan menjadwalkan pemeriksaan kepada mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil karena sebelumnya KPK juga telah menggeledah rumah Ridwan Kamil dan menyita sejumlah dokumen, 1 unit mobil dan 1 motor mewah milik Ridwan Kamil. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke topik lain, setelah lebih dari sepekan tidak muncul di hadapan publik, Bupati Pati Jawa Tengah, Sudewo akhirnya hadir dalam sebuah acara di Sanggar Kuarcap Pati pada Jumat pagi. Menjawab pertanyaan wartawan tentang keberadaannya selama lebih dari sepekan, Sudewo bilang selama tidak muncul di publik, dirinya berada di kantor untuk menjalankan tugas. Ia juga mengaku sempat ke Jakarta menghadiri acara Apkasi. Saat disinggung mengenai pansus hak angket DPRD yang sedang memproses pemakzulan dirinya, Sudewo menekankan siap datang jika diundang pansus. Ada rapat Apkasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia dan juga menghadap Pak Menteri PU. Saya menghormati proses di sana berjalan. Kalau dipanggil siap datang, Pak, ya? Ya, insya Allah. Gitu ya. Pemerintahan tetap aman, Pak, ya? Aman, insya Allah aman. Tolong doakan. Pelayanan tetap lancar, Pak, ya? Lancar, oke. Ya, saya berharap damai-damai di Kabupaten Pati kondusif. Di lain pihak, masyarakat dan aktivis masih mengawal tuntutan pemakzulan Bupati Pati, termasuk isu penggembosan melalui aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Beredarnya salah satu foto koordinator aksi demo besar di Pati bersama Bupati Sudewo ditanggapi aktivis perempuan Pati Mulyani. Ia mengaku tak masalah dengan foto yang beredar. Ia juga menegaskan tuntutan masyarakat harus tetap berjalan. Aktivis juga akan menggelar demo di KPK terkait kasus yang menjerat Sudewo. Memang sangat kita sayangkan, tapi nggak apa-apa, itu hak kebebasan beliau untuk berpihak kemanapun gitu. Tetap terus menuntut beliau untuk mundur, ya, Mbak? Tetap, karena itu permintaan masyarakat gitu loh. Kita sekarang sudah nggak aliansi ya, Mas, kita sudah Masyarakat Pati Bersatu, jadi semua masyarakat, kita tidak ada golongan tertentu, semua masyarakat Pati. Kami akan tanggal 2 dan 3 September akan melakukan aksi di KPK Jakarta. Tak berselang lama usai Roy Suryo CS menerbitkan buku Jokowi's White Paper, Universitas Gadjah Mada merilis video menjawab polemik ijazah Joko Widodo yang menegaskan Jokowi lulus dari UGM. Diskusinya hadir sebentar lagi.
Kita ke diskusi pertama Kompas Petang. Rektorat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta akhirnya buka suara menjawab berbagai tudingan tentang keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Mulai dari ijazah dicetak di Pasar Pramuka hingga skripsi Jokowi yang disebut Roy CS tidak dilengkapi lembar pengesahan. Kami memang melakukan semuanya itu pure science, ilmu pengetahuan. Keraguan itu dimulai dari mana gitu? Yang meragukan itu yang mestinya punya lu asli atau punya kamu palsu. Serangan melalui tulisan yang dituangkan Roy Suryo CS melalui buku Jokowi's White Paper akhirnya membuat pihak UGM buka suara. Melalui channel YouTube-nya, Rektor UGM Ova Emilia, Wakil Rektor Wening Udasmoro, dan Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta menjawab ijazah Joko Widodo. Dalam podcast yang berdurasi 33 menit ini, Dekan Fakultas Kehutanan menjawab tudingan Roy Suryo soal skripsi Jokowi yang tak dilengkapi lembar pengesahan ujian. Skripsi ini, dan skripsi itu jelas betul, tidak ada lembar pengesahannya, tidak ada lembar pengujiannya. Ketika kemudian salah satu kuasa hukum dari Jokowi mengatakan, oh mungkin lembarnya copot. Atau letak di belakang. Orang itu belum pernah bikin skripsi, Pak. Ada lembar pengesahan yang luput barangkali ya, lupa waktu itu untuk memberikan tanggalnya. Ya, itu hal yang saya pikir wajar ya. Karena ketergesa-gesaan atau alasan yang lain itu jadi luput untuk itu. Tetapi hal yang penting ya sebetulnya adalah justru ada pada berita acara ujian. Kalau di skripsi itu nggak ada nilainya, tapi kalau di berita acara pendaftaran itu ada nilainya. Nilai skripsi ini seperti ini. Nah, selain soal skripsi, Wakil Rektor UGM juga menjawab tudingan jika ijazah Jokowi adalah hasil cetakan di Pasar Pramuka. Menurut Profesor Wening, bila sebuah ijazah dipalsukan dan ada yang melaporkan, barulah pihak kampus akan bertanggung jawab. Sebagai contoh nih, misalnya, ada sebuah perguruan tinggi ternama misalnya ya, di Inggris atau di Amerika, gitu. Sebutlah Oxford misalnya. Terus kemudian ada seseorang itu yang memalsukan ijazah Oxford. Dan kemudian dipakai oleh dia dan kemudian orang percaya bahwa itu palsu. Itu kan tidak ada hubungannya dengan Oxford. Misalnya terbukti bahwa seseorang itu melakukan pemalsuan dan itu mengatasnamakan UGM, ya UGM akan bergerak dari sisi hukum. Sementara itu, bagi pihak Roy Suryo CS, keyakinan mereka soal ijazah Jokowi yang dituding palsu sudah selesai melalui buku yang mereka buat. Namun, Rektor UGM justru meminta pihak yang memulai ragu atas keaslian ijazah Jokowi lah yang harus membuktikan keyakinannya. Persoalan ijazah ini sudah selesai, ya, karena kami bisa buktikan secara saintifik dan sudah kami tulis ya menjadi sebuah jejak abadi dalam bentuk buku Jokowi's White Paper gitu. Nah, rupanya ya dugaan saintifik saya itu sepertinya pihak-pihak yang melaporkan kami ini ketakutan. Keraguan itu dimulai dari mana gitu? Tentunya kan yang meragukan itu yang mestinya justru dia yang mengklaim bahwa misalnya yang menunjukkan bahwa ini loh punya lu asli atau punya kamu palsu, punya saya nih yang asli. Kan berarti yang bersangkutan yang menuduhkan itu yang perlu menyampaikan hal tersebut. Sejak kasus ijazah Jokowi dilaporkan pada akhir April lalu, hingga kini penyidik belum menetapkan tersangka. Sementara saling klaim kebenaran hingga mencetak buku berisi kontroversi ijazah Jokowi semakin membuat kejelasan kasus ini tak ada ujungnya. Tim Liputan Kompas TV. Segala macam tudingan seputar ijazah hingga skripsi Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang diragukan Roy Suryo CS akhirnya dijawab pihak Universitas Gadjah Mada lewat kanal YouTube. Apakah penjelasan pihak kampus ini mampu mematahkan bukti-bukti versi Roy CS yang dibeberkan dalam buku Jokowi's White Paper? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Di studio Kompas TV sudah hadir terlapor dalam dugaan kasus pencemaran nama baik Jokowi, Roy Suryo. Bung Roy, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Makin baik, makin lucu. Kita bahas nanti. Tahan dulu di situ. Saya juga memperkenalkan Anda satu narasumber yang bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Ada Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan. Bung Ade dengan Tifal di sini, apa kabar? Ya, Mas Tifal, apa Mas Ade. Terima kasih semua sudah hadir dalam diskusi kita kali ini. Sudah keluar sebuah dialog
diunggah melalui kanal YouTube UGM durasi 33 menitan. Menurut Anda itu sudah cukup terang menerangkan bahwa ya ini ijazah Pak Jokowi asli, atau justru Anda masih meragukan hal yang lain? Ya, saya memang wajib untuk menjawab karena satu-satunya orang di luar Jokowi yang disebut dalam video 33 menit itu, yaitu pada menit ke-31 lebih 7 detik adalah Roy Suryo. Nama Anda. Ya. Jadi gini, lihatlah bukan hanya videonya, tapi komentar di bawahnya. Mostly komentar di bawah itu malah mengatakan UGM makin rancu. Ya, saya sedih malah memang benar dengan sikap UGM. Benar-benar tidak profesional. Baik jawaban dari Rektor UGM, ya Profesor Dr. Ova Emilia, maupun jawaban dari 3 orang itu, ya ada Prof Wening, ada Rektor dan Dekan. Dan Dekan itu benar-benar menunjukkan sangat tidak profesional. Dari sepanjang itu tidak ada satupun bukti yang ditunjukkan. Dan kalau pemahaman mereka, misalnya Mas Tifal, soal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, ya ada soal yang ranah private dan kemudian ranah publik, ya mestinya ada juga beberapa ranah publik yang disampaikan. Meskipun itu salah juga kalau mereka nggak menampilkan skripsinya. Bagaimana skripsinya itu ranah publik. Dan ini sangat bertolak belakang dengan apa yang kami tulis di buku. Ya, yang itu di sini ada foto langsung dari Pak Dekan Sigit Sunarta yang pada tanggal 24 Oktober 2022 ini benar dengan berani memamerkan fotokopi, cukup fotokopi nggak apa-apa, fotokopi ijazahnya Jokowi itu di Fakultas Kehutanan dan waktu itu ada wartawan Kompas ini. Oke, sehingga Anda menangkap kesannya ini apa kalau gitu? Ya berarti UGM ambigu, bahkan UGM itu bingung gitu loh. Sekarang mereka mengatakan kemarin, sudah tidak ada lagi berkas di kami karena semuanya disita. Ini kan aneh gitu. Nggak mungkin UGM menyerahkan semuanya. Harus ada pertinggal. Satu lagi yang menarik, dalam statement dari rektor, ya, yang khusus rektor sendiri, bukan yang podcast, ya, itu pada menit ke-3 lebih 55 detik. Ini saya bacakan biar nggak salah, ya. Hal-hal yang terjadi setelah proses pendidikan dan kelulusan tahun 85 di UGM termasuk pemanfaatan dan perlindungan terhadap desa merupakan ditandaskan oleh Ova. Tanggung jawab yang bersangkutan sebagai seorang alumni. Jadi ini UGM kesannya, ya festival, dan itu ada di semua komentar, mau lari dari tanggung jawab. Tapi kan mereka sudah mencatat bahwa ada bukti bahwa dia datang sudah diterima dari pihak kampus, sudah mendapatkan ijazah juga saat wisuda. Makanya tadi Wening juga mengatakan gitu dengan contoh Oxford tadi kan. Iya. Nah, jadi ini mau ada skenario, Mas Iwa. UGM mau mengakui kalau itu tapi setelah itu yang diteliti oleh kami adalah ijazah palsu yang mungkin dibuat oleh Jokowi di tempat lain, dan UGM tidak mau bertanggung jawab terhadap itu. Tapi itu pun sudah kami jawab semua dalam buku Jokowi's White Paper, dan ini detail sekali dalam buku ini bahwa 99,9% skripsi dan ijazah Jokowi adalah palsu. Harusnya kami bisa mengundang dari pihak UGM, tapi sampai dengan saat ini belum ada perkenan dari pihak UGM untuk diskusi kami soal ini. So kalau begitu menurut Anda Bung Ade, karena ada pertanyaan juga begini Bung, kenapa kemudian dibuat dalam bentuk video rekaman dialog, kenapa tidak dalam diskusi terbuka yang dihadiri oleh wartawan? Akhirnya kan ada kesan bahwa ini sengaja tidak dibuat secara terbuka. Anda menangkap kesan itu juga? Jadi gini Mas Tifal, saya tanggapin Bang Roy terkait bahwa otoritas ini ada selalu disampaikan dalam setiap narasi Bang Roy ini. Bentar, ini Bang Ade. Tunggu dulu. Kasih kesempatan Bang Ade dulu, silakan. Otoritas dan legal standingnya apa dulu nih Bang Ade nih? Selaku apa? Seolah-olah bahwa otoritas. Iya, ngomong aja, nggak ada standing, nggak ada legal standingnya. Nah, pertanyaannya, legal standing apa maksudnya Bang Roy? Anda bicara atas nama membela UGM sekarang, itu legal standingnya apa? Saya tidak membela UGM. Ya udah, kalau enggak ya nggak ada legal standingnya. Tahan dulu. Omong-omong aja, ketawain aja kayak Bung Ade aja. Silakan Bung Ade. Bung Ade silakan lanjutkan. Bung Rai tahan dulu. Tidak memiliki legal standing mewakili UGM karena Anda mantan mahasiswa UGM. Anda bukan dari lembaga. Iya, saya alumni UGM. Bung Rai jelas S1 dan nama saya disebut dalam rekaman itu, dan satu-satunya orang yang biar diskusi terarah dulu. Ya. Ini marah-marah bukan tahan dulu. Makanya tahan dulu Bung Rai. Saya kasih kesempatan Bung Ade. Mau dijelaskan nggak? Silakan Bung Ade. Gak usah jelasin, nggak ada gunanya. Bung Ade, saya kasih kesempatan Anda. Saya moderatorin. Bung Ade silakan. Dengerin penjelasan yang omong-omong. Bung Ade silakan. Warung kopi ini jelasin aja. Menyampaikan. Kenapa ada ketakutan Mas Roy di sini? Karena ya saya perhatikan. Kenapa? Karena UGM sudah angkat bicara. Kalau sudah UGM angkat bicara, disinilah kita lihat bahwa kebohongan-kebohongan yang diciptakan oleh Mas Roy ini sudah mulai terkuak.
Bahwa kemudian UGM menyerahkan bukti-bukti itu kepada penyidik, itu adalah lembaga berwenang, Mas Roy. Ya, nggak usah saya. Kemudian, Ya, kita diskusi yang lain aja. Bukan UGM, bukan siapa-siapa ini. Nggak ada artinya. Untuk apa UGM memberikan itu, Mas Roy? Sehingga kalau menurut Anda tidak dibuka ijazah, skripsi, kemudian data-data soal IPK juga tidak diterangkan, tepat bahwa itu disebut sebagai data pribadi? Ya betul. Itu data pribadi. Gimana bisa ngomong soal data pribadi, dia nggak ngerti soal undang-undang keterbukaan informasi publik kok. Loh, jelaskan sudah disampaikan sama UGM. Ya udah deh, nggak usah saya anggap, nggak ngomong apapun, nggak ada legal standingnya percuma. UGM sebagai lembaga pendidikan yang sah itu tidak sembarangan mau memberikan kepada siapapun, kecuali ya UGM sudah menyampaikan, kecuali lembaga negara yang memiliki kepentingan, contohnya kepolisian. Ya, karena ini sudah masuk ke ranah kepolisian, ya makanya lah UGM menyerahkan itu, karena itu adalah lembaga terkait atas pelaporan Pak Joko Widodo, gitu loh. Sehingga video tadi menurut Anda sudah cukup menjelaskan ya, dan sudah tidak terbantahkan lagi tudingan-tudingan yang dikeluarkan Roy Suryo CS ini. Iya Bang Tifal, kenapa saya bilang begitu? Karena yang menjelaskan itu betul-betul mewakili UGM sebagai lembaga, bukan. Ya kalau UGM nggak apa-apa. Kalau Bang Roy ini mewakili pribadi, penelitian pribadi dan lain sebagainya. Tapi tetap saya lulusan UGM. Apapun mau lulusan UGM atau tidak, Bang Roy, Anda tidak mewakili UGM, Mas Roy. Mas tidak mewakili. Apalagi Anda, bukan siapa-siapa. Rektor, dekan Fakultas Hukum itu berbicara bukan sebagai pribadi. Tapi bentar. Ini dulu nih nggak ada gunanya. Bung Roy. Gini, ade ini ya, satu bukan kuasa hukumnya Jokowi, ya, dia bukan kuasa hukumnya UGM. Apalagi bukan lulusan UGM. Jadi udahlah. Jadi saya nggak akan nanggepin karena ini nggak ada gunanya, nggak ada nilainya apa-apa. Kecuali kalau lawan bicara saya adalah orang UGM. Itu mahasiswa, ya kan? Orang yang tidak ada hubungannya juga mengungkit-ungkit ijazah. Udah, ini jatah saya bentar. Saya sekali lagi jadi wakil bahwa seharusnya kami sudah harusnya bisa mengundang pihak UGM. Ya udah, pas lucu aja lah. Kalau UGM nggak datang, tampilin dong yang bisa mewakili UGM. Kita kembali lagi ke poin diskusi kita sekarang. Yang juga yang diangkat oleh pihak UGM dalam video itu adalah masalah lembar pengesahan yang Anda dan teman-teman permasalahkan. Persoalannya, mereka bilang lembar pengesahan itu dia, kalaupun nggak, lembar pengesahan skripsi maksud saya, itu tidak diperlukan selama masih ada berita acara dan ada nilainya. Menurut Anda sudah cukup? Jawabnya nanti, kita jeda sebentar. Kami segera kembali. Sikit konyol itu. Ditahan dulu ya. Mas Roy, Dekan bilang begini dalam video ya, soal lembar pengesahan dalam skripsi itu bukan semata-mata jadi syarat bahwa dia lulus di situ. Yang penting selama ada lembar pengesahannya, selama ada berita acara dan nilainya di situ, ya disitulah tolok ukur bahwa dia sah lulus di situ. Satu, ya, kalau itu memang ada, berita acara itu bukan ranah pribadi. Ya, saya paham betul Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Saya termasuk yang merancangnya, saya termasuk yang buat naskah akademiknya, dan saya wakil resmi waktu itu ketika membaca itu. Satu, itu tidak termasuk pasal 17 yang dikecualikan di huruf G atau H, dan bahkan di pasal 18-nya ada tertulis bahwa di pasal 18 itu kalau itu pernah dipakai untuk pejabat publik itu berarti dilepaskan dari pengecualian. Jadi di sini sudah jelas semuanya itu dilepaskan di pengecualian. Nah, yang kedua, dengan tidak ditampilkan juga ketika pada video sepanjang 33 menit itu, di Bareskrim juga tidak ditunjukkan. Padahal katanya Bareskrim menampilkan semuanya waktu itu. Jadi ada yang disembunyikan, gitu. Atau ada yang baru dibuat. Ya, kalau tuduhan yang lebih saklek, ada yang baru dibuat ketika kemudian kami menemukan poin-poin itu. Makanya kami itu masih menyimpan sekarang beberapa hal yang tidak ada kemarin itu, dan tidak akan kami katakan. Nanti kalau kami katakan dibuat lagi nanti. Gitu. Ada kesan bahwa Anda membesar-besarkan hal yang kecil sementara UGM saja tidak mempermasalahkan hal itu. Itu penting, Mas. Yang namanya lembar pengujian, ya, itu harus ada. Lembar berita acara itu adalah pengesahan saja atau misalnya statusnya. Tapi kalau di dalam, anggaplah ini sebuah skripsi, di situ tidak ada lembar pengujiannya. Aneh. Dan kemudian yang dicontohkan oleh seseorang itu ada yang mencontohkan, ada banyak yang begitu. Contoh kok yang salah, contoh itu yang benar. Ya, kalau misalnya ada puluhan skripsi yang mungkin tidak ada itu,
Mungkin itu adalah skripsi yang mungkin masih menjadi arsip atau apa. Tapi yang benar seharusnya yang dikumpulkan di dekanat atau direktorat itu harusnya skripsi, dan itu adalah ribuan atau bahkan puluhan ribu skripsi yang ada di UGM, itu begitu yang benar. Jangan contoh yang tidak benar. Selain kemungkinan ada Alpa di situ tersilap, dan itu kan eranya saat itu kan Alpa berarti nggak lulus dong. Ini aneh nih, saya sedih banget ya. Kalau UGM kemudian ada kan video itu menatakan jangan dinilai kondisi dulu dengan kondisi sekarang. Iya, tapi yang namanya status, yang namanya keabsahan, yang namanya kemudian nama besar UGM, jangan kemudian dikecilkan nama besar UGM dengan kealpaan, atau kehilangan, atau baru dibuat sekarang. Itu loh. Jadi video sepanjang 33 menit itu, sekali lagi saya katakan ya, itu justru menjatuhkan citra UGM. Lihat aja komentarnya ya, yang ada di situ, dan semakin membuat buku kami Jokowi's White Paper ini itu membuat makin dipercaya oleh masyarakat. Terima kasih. Saya kasih kesempatan Bung Ade, tapi jangan dipotong-potong nanti omongannya Bung Ade. Bung Ade, dengan alasan-alasan tadi Bung Ade, menurut Anda masuk akal atau tidak? Lucu-lucuan aja ini. Ya, jadi kalau terkait UGM sudah menyampaikan sebagai otoritas kepada publik bahwa kemudian UGM menjawab itu bukan menjawab selaku pribadi mereka. Itu menjawab secara kelembagaan pendidikan. Artinya kami sangat respect dengan hal itu. Artinya ini sudah mulai kelihatan Mas Tifal, bahwa apa yang disampaikan UGM, mekanismenya seperti apa, hingga jenjang pendidikan yang dilaksanakan oleh Bapak Insinyur Joko Widodo, mulai dari perkuliahan sampai dengan yang namanya KKN, sampai dengan dia diwisuda dan mendapatkan ijazah yang sah. Karena begini Bang Tifal, yang bisa menyatakan bahwa ijazah itu asli apa palsu itu adalah UGM. Ya, ini sebagai otoritas. Kaset rusak diputar gini terus. Dia yang mencetak. Iya kan? Dan cetaknya itu nggak mungkin satu, pasti sama dengan seangkatan Pak Insinyur Joko Widodo. Jadi ginilah, maksud saya apapun yang dibantah oleh Bang Roy, ya toh pasti akan timbul juga di pengadilan nanti di perkara ini. Tapi juga begini, sorry saya potong. Karena begini juga, selain masalah lembar pengesahan skripsi, yang juga saya cermati adalah masalah ijazah yang berkali-kali ditekankan dalam video itu. Tapi yang menariknya adalah saat rektor menjelaskan tidak menerangkan langsung tegas itu asli atau tidak, tapi autentik. Menurut Anda itu hal yang sama atau yang berbeda? Ya, memang karena berbicara ijazah itu autentik, Pak. Itu autentik. Berarti keterangan asli. UGM itu adalah otentik. Nah, keterangan Puslapor itu identik. Gitu loh. Dan Anda meyakini bahwa otentik itu adalah asli, begitu ya? Palsu, jadi gini Mas Tifal, biar pengertiannya saya ambil dari pengertian hukum gitu loh. Kalau berbicara palsu atau asli, ya ini biar Mas Roy juga tahu. Kalau bicara palsu atau asli, tentu ada dua. Ada yang asli, ada pembandingnya yang palsu. Nah, yang mana yang palsu dan mana yang asli? Mana semuanya? Gitu loh. Jadi gini Mas Tifal, jadi jangan kita juga tersesat di dalam keterangan-keterangan Bang Roy. Apa yang disampaikan Bang Roy, kalau itu adalah sebuah kebenaran, nanti kita buktikan di pengadilan. Saya respect dengan Bang Roy ini, Mas Roy ini. Nah, kalau memang dia peneliti dan bisa meneliti betul-betul nanti di peradilan. Pada saat sudah ditunjukkan keasliannya. Ditambah lagi. Kemudian berbicara kembali, saya jawab buku. Kalau berbicara buku, ya kan, saya pembaca buku. Saya bukan pembuat buku, tetapi ya saya langsung buat aja. Kita tunggu bukunya. Tunggu ya. Ayo kita buku jawab dengan buku. Komprehensifnya apa? Ya. Dan buku harus tidak dia mengurangi bias. Artinya nah itu buku jawab dengan buku. Apalagi gini Bung Roy. Apalagi gini, karena kan di saat di Bareskrim waktu itu Pak Jokowi kan langsung membawa ijazahnya di hadapan Bareskrim. Masalahnya adalah pembandingnya Anda tidak dibawa langsung nih fisiknya. Itu yang makin bertanya-tanya. Nah itu tadi Bung Ade gimana? Yang jelas adalah kami itu berani menampilkan ya ijazah pembandingnya tuh loud and clear ya. Bahkan analisis pun ada ijazah pembanding milik Fronojiwo, milik almarhum Hari Mulyono. Nih, ini ada di buku ya. Nanti silakan baca bukunya ya pemirsa Kompas TV. Ini misalnya miliknya Fronojiwo, misalnya almarhum Hari Mulyono tuh ada semua. Itu jelas betul. Ijazah yang diperbandingkan oleh Bareskrim itu tidak jelas, goib, gelap, segelap SMK.
ya gitu, nggak ada ijazah nomor berapanya nggak ada. Nah artinya apa? Kami berani ini ya sebenarnya sekali lagi saya menyayangkan ya gitu pihak UGM. Saya nggak menyayangkan Kompas ya. Kompas pasti sudah berusaha mengundang UGM. Sekali lagi UGM nggak pernah mau datang gitu lah dalam acara-acara kayak gini dan hanya bikin podcast sendiri yang itu nggak jelas itu siapa dan lihat komentarnya. UGM lah yang harus menjawab ini. Saya karena menghormati kalau itu dan saya akan menjawab kalau itu yang tampil adalah seimbang atau sebanding minimal adalah UGM atau orang lulusan UGM ya gitu. Tapi nggak apa-apa lah statement Ade ini ya kita dengarkan aja sembari senyum-senyum. Tapi kemudian gitu. Kalau dari diksi yang menegaskan bahwa lebih banyak pernyataan otentik ketimbang aslinya, menurut Anda asli tetap sama dengan otentik atau tidak? Memang itu hak UGM yang untuk menyatakan. Tapi yang jelas kalimat terakhir dari rektor yang menyatakan bukan tanggung jawab kami adalah tanggung jawab yang bersangkutan itu sudah siap-siap. Kalau nanti ada fakta terbukti dan UGM mau buang badan. Ini siap-siapnya mau arahnya kemana kalau gitu? Arahnya UGM mau buang badan dari kasus ini. Gitu loh. Itu urusannya Jokowi gitu loh. Kalau ternyata memang nanti ada ijazah palsu yang ternyata tadi ada liputannya dengan drone tadi dari Pasar Pramuka, bekas-bekas Pasar Pramuka, yang ternyata itu terbukti, nanti ada skenario baru, buktikan Mas Dewa. Skenario baru bahwa ijazah itu hilang, dan begitu hilang, di print lagi, nah itu salah besar. Menurut Mas Roy, salah besar. Bung Ade, menurut Mas Roy, UGM coba buang badan, Anda sependapat nggak? Singkat saja. Oh tidak, justru dengan adanya acara UGM menjawab, itu nggak ada nilainya terang di publik ya itu nggak ada yang nilainya. Pertama, yang kedua sumber primernya Bang Roy ini tidak ada. Weh gimana? Apa sumber primernya? Makanya baca buku deh. Sumber primernya jelas. Saya bicara jelas, skripsinya jelas. Oke, lanjut Bang Ade. Ya, ini nggak bahwa ngerti lah. Sumber primernya itu apa, dokumen asli dan data. Iya dokumen asli. Dapat atau hanya udah deh. Lain kali Kompas kalau dengan UGM deh. Oke, nggak usah tanggapin. Kita hargai apa pendapat masing-masing. Silakan lanjutkan Bung Ade. Ringkasan atau kompilasi. Nggak ada legal standing. Tidak ada. Komentar aja. Apalah, banyak sekali sumber-sumber yang dilewatkan oleh Mas Roy ini. Sehingga makanya ntar baca buku ya. Sampaikan Mas Roy ini saya menganggap baik itu menurut buku. Oke, nanti baca bukunya. Semua ada. Ya, semua ada jelas. Dan ini adalah saya potret sendiri. Dan sudah ada penjelasan dari UGM, tapi yang jelas proses hukum masih tetap berjalan. Oh nggak apa-apa, proses hukum berjalan. Terima kasih. Dan jelas, dan ini saya waktu itu ada di UGM. Baik. Bukunya, skripsinya saya pegang, dan kalau kemudian tiba-tiba UGM mengatakan lembar pengujiannya ada, itu berarti palsu atau dibuat baru lagi. Bung Ray, terima kasih sudah datang. Terima kasih. Bung Ade, terima kasih sudah mau berpendapat dan berdiskusi bersama kami kali ini. Selamat sore semuanya. Ya, sore. Dan satu diskusi lain akan kami hantarkan untuk Anda selepas jeda bersama Cindy Permadi. Usai ditetapkan sebagai tersangka pemerasan oleh KPK, mantan Wamenaker Emmanuel Ebenezer berharap amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Istana menegaskan Presiden tidak membela bawahannya yang terlibat korupsi. Tetap di Kompas TV. KPK menahan ex-wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer atau Noel setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan. Noel terlihat menangis dengan rompi oranye di tubuhnya. Dalam kasus ini, KPK juga menyita 22 kendaraan yang terdiri dari 15 unit mobil dan 7 unit motor. Puluhan kendaraan itu dipamerkan di depan gedung Merah Putih hingga parkiran belakang gedung. Noel sempat meminta amnesti atau pengampunan ke Presiden Prabowo Subianto usai ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemerasan pengurusan keselamatan dan kesehatan kerja K3. Ya, Mas. Buka dulu. Kasih jalan dulu, Bang. Buka dulu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan Presiden Prabowo Subianto sudah berulang kali menyatakan tidak akan membela bawahannya yang terlibat korupsi. Hasan Nasbi menambahkan pihak Istana Kepresidenan akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Presiden juga pernah menyampaikan tidak akan membela bawahannya yang terlibat korupsi. Jadi kita serahkan saja sepenuhnya kepada penegak hukum, kata Hasan Nasbi dalam pesan singkat kepada Kompas TV. Ketua KPK Setio Budianto mengungkap modus para tersangka diduga menerapkan tarif sertifikat K3 untuk buruh dari Rp275.000 menjadi Rp6 juta. Biaya 6 juta itu 2 kali lipat dari UMR buruh. KPK menyebut Emmanuel Ebenezer diduga menerima uang hingga Rp3 miliar di akhir tahun lalu.
dari tarif sertifikasi K3 yang sebesar Rp275.000. Tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga 6 juta rupiah karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih tersebut. Selain Emmanuel Ebenezer, KPK juga telah menetapkan 10 orang lain dari Kemenaker sebagai tersangka. Total ada 11 tersangka dalam kasus ini. Tim Liputan Kompas TV. Mantan Wamenaker Emmanuel Ebenezer alias Noel minta amnesti ke Presiden Prabowo Subianto usai jadi tersangka kasus pemerasan sertifikasi K3. Apa maksud dibalik pernyataan Noel ini? Untuk membahasnya sudah hadir di studio Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Bung Ray, selamat petang. Petang. Ada juga melalui Zoom ada Wakil Ketua Umum Projo Freddy Damanik. Bung Freddy, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Oke, Bung Freddy, saya mau ke Anda dulu. Bung Freddy, sebenarnya kalau kan Noel minta amnesti ke Presiden Prabowo Subianto. Kalau menurut Anda, sebenarnya bagian dari kasus ini tuh bagian yang mana yang menurut Anda sampai bisa memenuhi syarat seorang Noel harus dipertimbangkan dapat amnesti dari seorang presiden? Ya, saya terus terang termasuk orang yang tidak sepakat bahwa amnesti diberikan kepada perkara tindak pidana korupsi, ya, termasuk kepada sahabat saya Noel ini, karena memang ini ya kalau diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi, ya ini banyak tatanan yang dirusak, efektivitas penegakan hukum dirusak. Ya, ini kan kalau memberikan amnesti berarti mengabaikan proses yang sudah berjalan nanti seandainya diberikan amnesti. Misalnya kan sudah dilakukan investigasi, penyidikan, kemudian proses pengadilan, putusan, ini kan diabaikan semua dengan dikeluarkannya amnesti. Kemudian juga ini akan mencederai keadilan masyarakat, apalagi misalnya contoh kasus Noel ini kan berhubungan sama pelayanan publik ya, jadi merusak pelayanan publik khususnya untuk perusahaan, untuk karyawan-karyawan, ini sangat mencederai masyarakat. Kemudian juga bisa merusak integritas negara dalam hal pemberantasan korupsi, banyak yang dirusak di sini, indeks pemberantasan korupsi, masyarakat tidak akan mempercayai negara, pemerintah, ya ujung-ujungnya investasi negara asing nggak masuk. Jadi berarti kalau saya termasuk orang yang tidak sepakat. Berarti kalau kemarin Bung Noel sampai minta amnesti itu ya dia bentuk yakin aja bisa dikasih, percaya diri presiden akan mempertimbangkan, putus asa atau apa? Ya, sebetulnya itu harapan terhadap, ya boleh dibilang sebetulnya putus asa ya. Kenapa saya bilang begitu? Memang karena seminggu 2 minggu sebelumnya memang sedang panas atau hangat-hangatnya pembahasan tentang amnesti karena Presiden Prabowo baru saja memberikan amnesti dan abolisi ya, sehingga Noel ini kan cerdas berusaha mengkaitkan ke situ, saya rasa dengan ya sah-sah saja ya namanya. Kalau Noel gitu karena masih hangat ini mendapat simpati seperti itu menurut saya. Ini ya sah-sah saja, tapi kalau Bung Ray, ini kan katanya harapan dan ini kayaknya masih hangat nih. Sebelumnya juga ada yang dikasih amnesti. Apakah artinya Bung Noel mau pantaskah ngomong seperti itu, dan juga apakah dia berharap ya bisa dapat perlakuan sama seperti kasus Hasto kemarin? Kalau pantas, saya kira semua orang yang terjerat kasus hukum kan pasti mencari cara bagaimana ia terbebas dari jeratan hukum itu. Dan itu sesuatu yang wajar kan. Nah, misalnya dia dengan menunjukkan pendamping hukum, mencari bukti-bukti bahwa dia nggak terlibat, ya termasuk di dalamnya mencari kemungkinan yang dapat menghentikan kasusnya. Dalam hal ini bisa bentuknya abolisi, bisa bentuknya amnesti dan sebagainya gitu ya. Oleh karena itu ya bagi semua orang yang mencari, yang melepaskan diri dari hukum, permintaan-permintaan yang seperti itu ya wajar-wajar saja. Bagi mereka tentu saja ya. Nah tapi masuk yang kedua tuh soal apakah Noel sedang
meminta keringanan hukum karena sebelumnya dilakukan oleh presiden gitu. Ya tentu maksudnya karena itu gitu. Kan kalau kepada Hasto yang berbeda tempat ya, berbeda jalan dengan Pak Prabowo diberi amnesti, pun juga dengan Tom Lembong yang berbeda kan berbeda jalan saat itu dengan Pak Prabowo juga diberi abolisi. Loh, masa saya temannya Pak Prabowo nggak dapat amnesti? Tapi kalau kan misalnya gitu kalau yang diminta amnesti kan itu hanya menghapuskan akibat hukumnya. Artinya sebenarnya dia juga lagi mengakui kalau di situ persoalannya, apakah saat Noel mengucapkan amnesti itu berdasarkan pertimbangan yang matang, ucapan yang matang, atau seketika aja keluar? Sebab kalau beliau meminta amnesti, secara tidak langsung beliau mengatakan bahwa saya telah melakukan itu gitu. Nah, padahal dia sedang berjuang untuk setidaknya ya dia mendapat keringanan hukum. Kalau tidak, dia akan berjuang untuk mendapatkan pembebasan kan, untuk mengatakan bahwa dia tidak terlibat di dalam proses pemerasan itu gitu. Jadi istilah amnesti yang diminta oleh saudara Noel itu, apakah itu letupan saja seketika gitu tanpa disadari oleh beliau, apakah antara amnesti atau abolisi sebetulnya gitu. Karena kalau untuk penghitungan kasus ya itu abolisi, tapi kalau amnesti kan pembebasan diri dari jerat hukum pidananya gitu, ya itu baru diminta berdasarkan. Nah kalau dari Bung Freddy sebenarnya mendengar pernyataan kemarin ketika Bung Noel keluar dari KPK, bukan OTT, bukan juga pemerasan. Sebenarnya apa yang mau disampaikan oleh seorang Noel ketika sudah menggunakan rompi oranye saat itu? Iya, itu bisa dimaklumi juga sebetulnya pernyataan Bung Noel itu, karena memang di publik ini kan sudah membayangkan yang begitu dahsyatnya yang dilakukan oleh Noel ini ya, bahwa beliau sudah tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana korupsi, dipamerkan begitu harta yang sebegitu banyak, kemudian di pemerasan ya, dituduhkan pemerasan. Saya rasa klarifikasi seperti itu sebetulnya upaya pembelaan dari dia. Cuman seperti kata Bang Rey tadi, sayangnya ya, kenapa dia tiba-tiba ya, mungkin tadi karena hopeless tadi meminta amnesti. Artinya sudah ada upaya pembelaan yang di awal dilakukan, tapi kemudian terakhir kalimatnya amnesti, artinya sudah menyerah, artinya sudah mengakui perbuatannya. Nah, inilah yang tapi kita paham lah secara psikologis memang Noel mungkin ya itu tadi ya, hopeless, sedang down, dan saya rasa memang butuh pendampingan hukum di sini, karena saya lihat juga teman-teman dari aktivis 98 berusaha membackup Noel ini karena memang melihat ada kejanggalan ataupun ada hal-hal yang tidak fair dalam proses penerapan ini. Nah, menurut saya lebih bagus Noel fokus di situ ya, berjuang, apakah nanti berhasil membebaskan atau setidak-tidaknya meringankan, sehingga nanti proses hukum itu sendiri akan bisa dilihat publik, termasuk mungkin akan bisa dilihat oleh pemerintah, Presiden Prabowo yang kemarin memberikan kepercayaan kepada dia. Sehingga nanti setelah diputus ya, siapa tahu doanya dikabulkan kan begitu. Nah, saya rasa seperti itu, sebaiknya Noel fokus saja dalam pembelaan kasus. Fokus aja sama proses hukumnya. Nah, Bung Rey kan soal amnesti tadi, Istana kan sebenarnya udah bilang Presiden gak bakalan ngebelain anak buahnya kalau ada yang terjerat korupsi. Apakah artinya ya pintu amnesti sebenarnya udah tertutup? Dan ya apakah ini juga bisa dibaca sebagai bentuk ya Presiden Prabowo sudah meninggalkan Noel? Ya, jadi kalau dari pihak Pak Prabowo, saya kira memang agak sulit memberikan amnesti karena proses hukumnya belum jalan nih. Ya kan, amnesti itu diberikan kalau ada ketetapan hukum kan. Tapi masalahnya misalnya kalau ditukar nih, tidak amnesti tapi abolisi, apakah Pak Prabowo akan memberi abolisi? Saya kira juga akan berat pemberian abolisi gitu. Kenapa berat gitu? Karena pertimbangan abolisi itu kan semata-mata kan memang pertimbangan subjektif presiden yang diminta pertimbangannya nanti dari DPR kan gitu. Ada nggak backup politiknya saudara Noel? Nah kan relatif sedikit gitu. Kalau misalnya kepada Hasto, kepada Tom, ya selain karena banyak orang yang meragukan kasusnya itu benar-benar murni bagian dari penegakan hukum,
Tapi setidaknya dengan cara begitu Pak Prabowo dapat backup dari PDI Perjuangan. Dengan cara begitu dapat backup dari oposisi non formal, dalam hal ini adalah barisan Anies Baswedan dan kawan-kawan gitu. Nah, kalau konteksnya ini kalau Noel apa? Bisa dibilang tapi presiden meninggalkan Noel nggak di kasus? Oh ya, kalau dibiarkan ya saya kira Noel akan merasa ya saya dibiarkan. Tapi bagi saya lebih menarik dari itu nggak hanya sekedar Noel gitu. Karena kalau dilihat menjelang 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo ini, banyak peristiwa hukum yang berhubungan dengan orang-orang dekat Pak Jokowi sebelumnya. Nah, itu artinya apa? Nah, sebagai contoh nih kan, dimulai dari kemarin Silvester kan. Nah, yang kedua kasus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kan, lalu mantan Menteri Agama di era Pak Jokowi, lalu OTT di Sumatera Utara yang dikaitkan dengan menantunya Pak Jokowi gitu ya. Sebelumnya itu ada Budi Ari yang dikait-kaitkan dengan kasus judol gitu. Jadi setahun ini penegakan hukum banyak melingkar di sekitar teman dekatnya Pak Jokowi kira-kira gitu. Betul, pertanyaannya kemudian apa yang terjadi? Kok tiba-tiba banyak sekali orang-orang yang berada di sekitar Pak Jokowi ini tersangkut dengan kasus hukum itu? Bagi saya sih ada penjelasan yang faktual gitu. Penjelasan faktualnya itu artinya apa? Nah, di era Pak Jokowi itu hukum tuh lebih banyak ke orang para pengkritik kan gitu. Nah, seringkali justru agak terluput kepada orang-orang di dalamnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua menjelaskan apa yang disebutkan oleh Anda itu tadi. Kalau dilihat dari sini nih, itu kan artinya membawa terus-menerus image yang tidak positif terhadap Pak Jokowi, yang kalau dilihat secara umum nih menandakan adanya keretakan yang makin dalam antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi gitu. Jadi kasus-kasus ini nih selalu akan dikaitkan dengan Pak Jokowi, kasus judol, ya kasus departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama yang kemarin, lalu OTT Medan, dan Noel, sebagaimana kita ketahui mendirikan yang dulu yang namanya Joko Mania, yang kemudian berubah menjadi Prabowo Mania gitu. Jadi kalau dilihat dari ini semua, sisi negatif dari pemberitaan ini tentu akan berlimpah kepada Pak Jokowi, yang saya kira nggak nyaman juga tuh. Dan kalau dilihat dari situ tuh mungkin... Dan Prabowo artinya mau meninggalkan itu? Nah, meninggalkan dalam pengertian putus enggak, tapi dalam pengertian menjauh iya. Gitu. Nah kalau Bung Freddy dengan ya rangkaian tadi terakhir adalah kasus Noel, merasa tidak kalau Pak Presiden Prabowo Subianto sedang meninggalkan relawan dari Pak Jokowi? Itu bisa-bisanya Bang Rey aja tuh, cocok logi tuh, enggak argumennya nggak masuk lah. Tadi kasus-kasus di zaman itu terjadi zaman Pak Jokowi, misalnya khusus kepada orang-orang yang kritis, enggak lah. Tadi contohkan Silvester itu 2019 sudah vonis, itu masih pemerintahan Pak Jokowi kan begitu. Kemudian kasus Medan memang tertangkap tangan. Jadi apa hubungannya kan begitu. Kemudian kasus ya Mendikbud ya, Menteri Pendidikan Nadiem lah. Kalau memang ada korupsi gitu loh. Ya memang itu faktanya pemerintahan Pak Jokowi. Artinya kasus Noel ini juga tidak berarti istana meninggalkan teman-teman relawan. Jadi saya melihatnya bukan itu. Saya kalau konteks itu saya sepakat dengan Bang Rey ya, bahwa ada hal yang lebih besar di situ, yaitu ya bahwa kepercayaan terhadap penegakan hukum ya itu harus terus dibangun, harus terus diberikan ya. Kalau belum apa-apa misalnya kita sudah bicara tentang amnesti atau abolisi, ya bisa rusak ini kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, kepada pemerintahan Prabowo ya. Indeks korupsi kita akan terus naik. Nah, nanti investasi itu yang justru harus melihatnya seperti itu. Jadi bukan berarti Pak Prabowo meninggalkan Pak Jokowi atau relawannya Pak Jokowi. Tidak, ini Noel ini relawannya Pak Prabowo mania gitu loh. Jadi Silvester itu juga relawannya Prabowo. Jadi mana mungkin mereka itu bukan relawannya Prabowo, tetapi ada di pemerintahan
Pak Prabowo. Benar, teman-teman saya itu termasuk saya adalah relawannya Pak Jokowi pada saat Pilpres pada pemerintahan Pak Jokowi. Ya sekarang kami relawannya Pak Prabowo. Jadi tidak ada di situ konteksnya, di situ tidak melihatnya tidak seperti itu menurut saya seperti itu. Bu Freddy, artinya mau menegaskan kembali, artinya ya kalaupun misalnya ya amnesti tadi kan berat katanya kalau dikasih oleh Presiden untuk Bung Noel. Artinya kalaupun tidak diberikan support dari teman-teman relawan akan tetap full all out buat Pak Prabowo? Ya, kita sangat support Pak Prabowo, komitmen penegakan hukum, komitmen pemberantasan korupsi itu harus konsisten. Begitu masyarakat melihat itu tidak konsisten, justru disitulah masalahnya. Mungkin masyarakat ya termasuk mungkin para relawan-relawan ini di grassroots, di akar rumput, justru itu yang akan menjadi backfire buat Pak Prabowo, Presiden Prabowo. Jadi jangan dikorbankan tanda kutip ya satu orang teman saya Noel ini hanya demi kepentingan masyarakat banyak, termasuk kami relawan-relawan di situ. Yang penting ini jangan dikorbankan, ini menarik. Negara ke depan. Oke, nah Bung Rey tadi katanya jangan mengorbankan juga, tapi teman-teman relawan juga bahkan tidak sepakat kalau Presiden memberikan keringanan artinya untuk Noel. Ini apa yang bisa dibaca dari ya kayaknya berat nih, memang berat nih, bahkan relawan tidak setuju. Kalau kasus korupsi kan semua orang nggak mungkin mau terlibat di dalamnya gitu. Bahkan teman-teman Noel sendiri. Iya, kecuali mungkin kita bisa melihat ada sesuatu yang ganjil dalam proses hukumnya. Nah ini tinggal tunggu apakah dalam proses hukumnya nanti misalnya pengadilan ada sesuatu yang menurut kita dipaksakan dan sebagainya gitu. Tapi kalaupun sekiranya ada yang dipaksakan, makin menguatkan asumsi kita yang kedua. Apa yang membuat orang-orang yang dekat dengan Pak Jokowi selama ini seperti jadi target gitu loh kira-kira loh. Kan itu pertanyaannya, dan terjadi dalam era 1 tahun kepemimpinan Pak Prabowo gitu. Tapi tapi ini kan juga artinya relawan juga tidak ada pembelaan untuk Bang Noel juga. Relawan juga artinya tidak ada pembelaan juga nih terhadap Noel. Ya itu yang saya sebut, membela untuk konteks kasus yang kayak begini ya nggak ada orang yang berani tampil di depan kecuali nanti dalam proses persidangan ditemukan sesuatu yang menurut anggapan kita atau anggapan relawan ini kok terlalu dipaksakan misalnya begitu. Kalau itu nanti terjadi misalnya mungkin mereka akan bela. Nah tapi ketika mereka mengatakan kasus ini terlalu dipaksakan, muncul pertanyaan yang menguatkan pertanyaan kedua tadi. Kenapa di era Pak Prabowo kasus-kasus yang berhubungan dengan orang-orang yang dekat dengan Pak Jokowi ini seperti dipaksakan adanya. Itu jadi pertanyaan lanjutannya, nanti kita akan bahas lagi di selanjutnya. Bung Rey Rangkuti dan juga Bung Freddy Damanik, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Kompas Petang akan kembali dengan informasi keluarga diplomat Arya Daru buka suara usai polisi merilis hasil forensik dan kesimpulan penyebab kematian Arya. Informasinya usai jeda. Ayah Arya Daru, Subaryono, menyampaikan keprihatinan atas situasi yang dialami keluarganya pasca kematian Arya Daru. Ini adalah kali pertama keluarga Arya Daru angkat bicara setelah kematian Arya pada 7 Juli 2025. Ayah Arya Daru mengaku syok dengan kematian anaknya. Soal pengungkapan kasus, keluarga Arya Daru bilang akan bekerja sama dengan polisi. Keluarga juga meminta polisi mengungkap misteri kematian Arya Daru. Sebelumnya dari hasil penyidikan polisi terkait kematian Arya Daru Pangayunan, polisi mengungkap Arya sempat berada selama lebih dari 1 jam di rooftop gedung Kementerian Luar Negeri sebelum kembali ke rumah. Dari rekaman CCTV, polisi menyebut Arya Daru sempat terlihat mencoba menaiki dinding pembatas rooftop. Polisi juga menyebut tidak menemukan racun ataupun tindak pidana lain dalam kematian Arya. Lebih lengkap soal ini kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Michael Aryawan. Poin penting apa sebetulnya disampaikan pihak keluarga Arya ini, Michael? Ya, saat ini konferensi pers terkait pandangan keluarga soal kematian Arya Daru Pangayunan masih berlangsung dan saat ini sedang dilakukan konferensi tanya jawab dengan media. Sebelumnya sekitar kurang lebih hampir 1 jam kami para awak media hanya mendengarkan cerita tentang perjalanan hidup dari almarhum
di mana ayahnya bercerita dari dia mulai lahir, kemudian hingga SD, SMP, SMA, kemudian kuliah. Jadi lebih banyak bercerita tentang sejarah. Nah, pada intinya bahwa Arya Daru Pangayudan hidup dengan penuh kebahagiaan, tidak ada hal-hal yang dicurigai membuat dirinya depresi sehingga terjadi kemungkinan menghilangkan nyawa sendiri. Oke. Itulah yang kemudian membuat ayahnya menyatakan pada kami tadi beberapa saat lalu bahwa dia sangat berduka. Demikian. Sehingga poinnya adalah apa yang diminta pihak keluarga kepada polisi soal kasus ini? Tadi sempat disebutkan bahwa mereka meminta polisi mengambil alih atau Mabes Polri mengambil alih di kasus ini dan tidak lagi di Polda Metro Jaya. Karena pihak keluarga dan pengacaranya tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya. Itu intinya, Tifal. Dari Yogyakarta, Michael Aryawan melaporkan. Terima kasih. Kompas Petang masih akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami. Kerjain tugas berduaan. Temukan kode unik di tutup botol Aqua. Kirim kodenya lewat WhatsApp. Menangkan apartemen mewah, mobil, dan hadiah menarik lainnya. Minum Aqua dapat hadiah miliaran tanpa diundi. Bukan goreng, bukan kuah. Baru Indomie nyemek Bangladesh. Lain pula cara masaknya. Biar nyemek, tambahkan 12 sendok makan air rebusan. Mie dengan sedikit kuah. Nyem-nyem nyemek. Nyemeknya baru, rempahnya sekala pitu. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Makan apa, Pak? Gigi palsuku, mau nasi uduk? Kacang dan ikan terinya keras, tanpa Poliden nggak bisa. Poliden perekat gigi palsu, gigitan dan daya rekat kuat hingga 12 jam dan mencegah terselipnya sisa makanan. Kalau mulut bisa ngomong, pasti minta Poliden. Flu dan batuk nih. Untung ada Bodrek Flu dan Batuk PE. Formula pas dan efektif. Ahlinya redakan flu dan batuk tanpa ngantuk. Sakit, Bos. Kaki keinjak terus menangkan harimu. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Bukan goreng, bukan kuah. Baru Indomie nyemek Bangladesh. Lain pula cara masaknya. Biar nyemek, tambahkan 12 sendok makan air rebusan. Mie dengan sedikit kuah. Nyem-nyem nyemek. Nyemeknya baru, rempahnya sekala pitu. Mama Lime Grade, pencuci piring dari tumbuhan 100% food grade dengan Natura Plant Essence. Mama Lime Grade efektif angkat lemak piring, bersih kesat. Tangan tetap lembut. Juga efektif bersihkan kotoran dan bakteri di buah sayur. Mama Lime Grade, pencuci piring dari tumbuhan. Lime. Makan apa, Pak? Gigi palsuku, mau nasi uduk? Kacang dan ikan terinya keras, tanpa Poliden nggak bisa. Poliden perekat gigi palsu, gigitan dan daya rekat kuat hingga 12 jam dan mencegah terselipnya sisa makanan. Kalau mulut bisa ngomong, pasti minta Poliden. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancenoye. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Petugas masih berupaya memadamkan api dari sumur minyak yang terbakar di Blora, Jawa Tengah. Sementara korban meninggal akibat kebakaran sumur minyak ini bertambah 1 orang. Sejumlah alat milik Pertamina telah diterjunkan namun upaya pemadaman belum berhasil. Tingginya tekanan gas dari dalam sumur membuat petugas kesulitan. Hingga hari ini korban tewas berjumlah 4 orang. Sementara 1 korban seorang balita masih dirawat intensif di RSUD Sarjito, Yogyakarta. Informasi tadi menutup Kompas Petang hari ini. Saya Cindy Permadi. Saya Tifal Solesa. Terima kasih. Selamat sore.